Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, oke. Kali ini kita masih membahas tentang situasi Rempang. Kemudian kita kaitkan juga dengan komentar dari Pak Anies. Ini menarik sekali karena komentar Pak Anies ini seolah-olah kalau saya bilang itu double kill itu. Kalau dalam ranah Free Fire itu ibaratnya double kill itu. Karena Pak Anies Baswedan bahas bentrok di Rempang. Ya, sekaligus dia menyentil investasi ala Jokowi dan sindir penggusuran era Ahok itu. Ini yang menarik sekali untuk kita lihat. Sekali lagi bahwa hanya Pak Anies salah satunya baca pres yang berani speak up persoalan-persoalan agraria yang terjadi di Rempang, Batam saat ini, kawan-kawan. Coba kita lihat lebih dalam, coba kita lihat lebih jauh lagi, kawan-kawan. Capres dari Partai Nasdem, PKB dan PKS, Pak Anies Rashid Baswedan, ikut bicara soal ricuh di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Pak Anies pun menyentil cara investasi era Jokowi dan menyindir penggusuran di Jakarta di era Gubernur DKI yakni Basuki Cahayapurnama alias Pak Ahok itu. Diketahui ricuh antar warga dan aparat kepolisian terjadi di Rempang Eco City. Pak Anies pun membanding-bandingkan polemik yang terjadi di Rempang dengan pengalamannya memimpin DKI Jakarta. Menurutnya, penggusuran hingga bentrokan yang terjadi antara aparat kepolisian menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat. Pak Anies mengaku melihat besarnya penderitaan masyarakat yang menjadi korban penggusuran pemerintahan DKI Jakarta sebelumnya. Penderitaan mendalam itu diungkapkan Pak Anies terjadi saat kepemimpinan Pak Ahok itu. Ketika itu, warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan digusur pemerintah karena rumah mereka terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung. Masyarakat yang terluka katanya berhasil dibuatnya tersenyum. Pak Anies mengaku membangun rumah susun bagi warga korban penggusuran proyek normalisasi Kali Ciliwung itu, kawan-kawan. Jadi kata Pak Anies seperti ini, kami merasakan pengalaman di Jakarta ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran penggusuran itu, luka sosialnya sangat lama, kata Pak Anies. Teman-teman mungkin ingat di Jakarta pada masa di mana kampung-kampung dibulldozer, kampung-kampung digeser, itu lukanya lama. Saya datang ke tempat-tempat yang saya bangunkan rumah, misalkan masyarakat di Bukit Duri itu. Trauma atas penggusuran ketika era kepemimpinan Ahok katanya juga tak hanya dialami warga Bukit Duri, tetapi warga Kampung Akuarium Penjaringan, Jakarta Utara. Mereka yang terdampak reklamasi di pesisir Jakarta Utara itu katanya mengalami luka mendalam imbas penggusuran. Sekarang kita bangunkan rumah susun di sana. Itu kalau Pak Anies datang, mereka tidak pernah lupa anak-anak itu atas pengalaman traumatik atas yang mereka lewati, yakni kekerasan yang terjadi, ungkap Pak Anies. Kampung Akuarium, kita datang ke sana, kita ketemu mereka memiliki luka yang amat mendalam. Berbekal pengalaman tersebut, Pak Anies menilai pendekatan yang terbaik adalah berdialog dengan masyarakat terdampak pembangunan. Mereka katanya harus diajak duduk bersama dan bermusyawarah soal rencana pemerintah dalam pembangunan jangka panjang itu. Nah, kami melihat pendekatan yang penting adalah pendekatan dialog. Bicarakan baik-baik, apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang. Kalau proyek yang jangkanya amat panjang itu rada diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas, ungkap Pak Anies itu. Jadi, lebih baik dilakukan, dibicarakan dengan rumit, panjang, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian dieksekusi. Dengan cara seperti itu, maka kita akan merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai proses yang baik, proses yang benar. Seperti itu penjelasan dari
Pak Anies kawan-kawan. Oleh karena itu, Pak Anies mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri. Sebab apabila pemerintah melakukan pendekatan berkeadilan, diyakini suasana yang sejuk dan kondusif akan tercipta. Tidak seperti konflik Rempang yang kini justru diwarnai dengan perlawanan dari masyarakat. Masyarakat Melayu bahkan beradu jotos dengan aparat karena merasa terzalimi. Kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan baik, dengan benar. Kami yakin itu akan mendapatkan ketenangan, keteduhan akan hadir di dalamnya. Jadi, kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua, dan diberi waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik. Itu. Kami melakukan banyak sekali pengalaman di Jakarta ketika kita harus berdialog dengan warga, itu panjang prosesnya. Melalui fasilitasi yang tidak sebentar tapi juga tercapai kesepakatan. Jalan ke depannya itu mudah sekali karena semua merasakan manfaatnya. Seperti itu ungkap dari Pak Anies Baswedan kawan-kawan. Nah, terkait polemik yang terjadi di Pulau Rempang, Pak Anies menyentil pemerintahan Presiden Joko Widodo soal investasi. Ditegaskannya, investasi senyatanya bukan hanya untuk memperkaya para investor. Makna investasi sebenarnya adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita bicara investasi, maka sesungguhnya investasi tujuan akhirnya bukan sekedar memperkaya investor, tetapi meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Seperti itu ungkap Pak Anies itu. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak Anies di kantor PKS kemarin kawan-kawan. Itulah tujuan utama ketika kita membuka Indonesia, membuka kesempatan untuk ada investasi. Tetapi tujuan investasi ini kawan-kawan, lagi-lagi tujuan akhirnya, tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Di situ yang sebenarnya Pak Anies ingin memperlihatkan kepada kita yang sebenarnya letak kekeliruan dari pemerintah sekarang. Karena seolah-olah pemerintah sekarang dengan adanya investasi, maka ya sudah, kepentingan dan kesejahteraan masyarakat seolah-olah dilupakan itu. Nah, ini yang sebenarnya letak kerennya juga Pak Anies di wilayah ini. Karena Pak Anies gentol sekali mengkritik, Pak Anies juga memberikan pandangan kepada kita semua bahwasanya ya, memang ada terjadi banyak masalah itu karena kurangnya dialog, karena kurangnya kurangnya untuk mengedepankan sisi kesejahteraan masyarakat. Saya pikir seperti itu kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai argumen, mengenai saran yang dilontarkan kepada Pak Anies untuk pemerintah sekarang ini? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.